Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Kita pretest dulu ya. Linknya udah dikirim sama Kak Tony. Jadi di sana ada 20 soal ya teman-teman. Bentar aku cek dulu soalnya. Jadi nanti langsung di linknya aja teman-teman. Terus, gitu aja. Oke, ada 20 soal. Berarti ini aku set dulu ya timernya sampai 30 menit. Bentar. Oke, silakan dikerjakan dulu ya teman-teman. Linknya ada di grup di weekend class. Terus nanti tinggal dipencet aja linknya. Oke, itu ya. 30 menit ya, aku start dari sekarang. Yuk, silakan. Nanti ketemu lagi setelah selesai ya. Nanti yang selesai boleh juga send komen dan gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya.
Halo, yang baru datang. Kita sekarang lagi ngerjain pretest dulu ya, teman-teman. Buat waktunya, nggak ada waktu tambahan, jadi yang berjalan sekarang tinggal 12 menit gitu. Buat linknya ada di grup atau aku send ya. Nah, itu dia linknya. Oke, lanjut ya.
Oke, waktunya udah selesai ya teman-teman ya. Udah panjang juga. Udah panjang juga waktunya, udah 30 menit. Meskipun soalnya pendek-pendek gitu ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, nanti juga akan dapat soal-soal yang panjang gitu. Oke, kita review dulu ya teman-teman ya. Maaf, tadi masih ada problem si bocil nangis. Oke, kita balik lagi ya teman-teman ya. Nah, pretest yang keempat ini tuh masih berkaitan sama materi penulisan kata gitu ya. Nah, penulisan kata berkaitan sama penulisan kata, pedoman kita ada dua teman-teman. Jadi KBBI sama EYD gitu ya. Kalau EYD itu berkaitan sama pembentukan kata kayak gitu-gitu. Nah, nanti kita sambil review materinya sambil kita review satu-satu gitu ya. Oke, nomor satu, seperti biasa aku akan minta baca teman-teman ya. Adri, nomor satu boleh dibaca sayang? Hmm, Penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat Tadi jawabnya apa sayang? hmm, yang D bukan Kak? Yang D. Oke, kita tandain nih jawabannya Adri. Pegunungan yang membentang di dataran Sumatera itu bernama Bukit Barisan. Nah, karena kita lihat huruf kapitalnya, berarti kita fokusnya di huruf kapital aja. Yang lainnya nggak usah kita lihat gitu ya, supaya cepat. P, mengawali kalimat. Ini harus banget kapital, benar. Sumatera, benar ya. S-nya kapital, karena ini nama pulau. Bukit Barisan. Bukit Barisan itu juga nama daerah gitu ya, yang ada di Sumatera. B-nya kapital, B yang kedua juga kapital. Iya, benar. Jawabannya yang B, sorry, D gitu ya. Nah, eh panjang ke sana ya. Gini aja. Oke. Nah, kalau gitu yang A boleh minta tolong nggak teman-teman? Nggak Adri ya. Yang lainnya juga boleh berpartisipasi. Kira-kira yang A itu salahnya di mana? Ayo, yang mana? Kita lihat huruf kapitalnya dulu ya. Nih, K, B, sama I. K ini harus banget kapital karena mengawali kalimat. Udah ada yang bahasa B-nya gede. Oh, itu salahnya. Iya, betul teman-teman. Jadi bahasa di sini harusnya kecil aja. Dia nggak punya kepentingan B kapital gitu ya. Bahasa, terus suku, budaya, itu nggak usah kapital. Meskipun di belakangnya ada nama bahasanya, nama sukunya, nama budayanya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, benar. Yang B, yang salah di mana teman-teman? Bulan. Betul. Bulannya nggak usah kapital. Dia nggak penting ya, nggak punya kepentingan buat kapital. Sama kayak bahasa bulan, hari, tahun yang diikuti dengan nama bulan, hari, dan tahunnya juga, dia nggak perlu kapital. Yang kapital hanya hanya awalan di namanya aja gitu. Hari, Senin, H-nya kecil, S-nya Senin. Bulan Agustus, B-nya kecil, A-nya kapital. Tahun Masehi, T-nya kecil, M-nya kapital. Gitu. Sip, yang lainnya udah benar. Yang C, di mana banyak terdapat suku Jawa? Nih,
Suku itu hampir sama kayak bahasa ya, ya. Apanya tuh namanya? Aturannya. Jadi S-nya di sini harusnya kecil gitu. Bener. Yang E, dengan gembira masyarakat menyambut hari Lebaran. Nah, hari, bulan, tahun hanya kecil gitu ya. Betul, jawabannya yang D. Nomor 2. Nomor 2 boleh Raffi yang baca. Huruf kapital dipakai dengan huruf pertama ketika langsung di bawah ini semuanya benar. Kecuali yang E, Kak. Yang E, kecuali yang E. Apa yang kau makan itu, A-nya ini harusnya kapital. Sip. Nomor 3, Bonita. Nih, baca salah juga kan? Nah, Betul. penulisan huruf kapital yang mengikuti EYD terdapat dalam kalimat berikut. Aku B. B. Setelah sejak lama diserahkan ke DPR RI, pemerintah melalui Mendagri akan memberikan penjelasan mengenai rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY di hadapan harusnya ya, ini typo. Di hadapan Komisi 2 yang ditanyain EYD, huruf kapital gitu ya, huruf kapital. DPR benar, RI benar, S di sini benar, Mendagri benar, Menteri Dalam Negeri, Undang-Undang ya. Jadi kalau ada kata berulang seperti ini teman-teman, baik yang pertama maupun yang kedua itu harus kapital. Kalau dia kepentingannya memang kapital gitu ya. Judul, terus nama dokumen itu kan harus kapital. Nih, U yang pertama kapital, U yang kedua kapital. Benar ya, benar semuanya yang B. Yang A salahnya di mana teman-teman? Nggak salah ya. Kan ini yang berarti ini nggak mengikuti ya, yang semuanya. Nah, yang nggak mengikuti yang mana dong? Yang nggak mengikuti yang ini dia. P-nya ini harus kapital. Betul Raffi. Tulisan pasarnya harus kapital. Kalau yang C, kira-kira yang nggak mengikuti yang mana? Kota nggak sih? Betul. Kota yang sini nih. Kota Salatiga. Nah, tuh. D, mana yang nggak mengikuti? Piala. P-nya kapital. P-nya di sini harusnya P kecil gitu ya. Sorry, maaf. Bukan yang B setelah aku baca. Makanya kok nggak sesuai sama kuncinya, teman-teman. Nah, ini nih. Yang rancangan R-nya harus kapital ya. Ada RUU, ada UU gitu ya. Kalau rancangan undang-undang berarti masih belum fix gitu ya, masih belum disahkan, masih berupa rancangan aja, masih berupa rencana. Jadi B ini juga tidak mengikuti EYD. Nah, bentar. Piala AFF, coba kita baca dulu ya, dia kebutuhannya kapital atau enggak. Sebagaimana diungkapkan oleh Yasin, surat dari PSSI yang berisi penegasan bahwa Piala AFF bukanlah gratifikasi itu telah diterima KPK. Piala AFF. Piala AFF. Berarti ini nama acara gitu ya. Nama acara nih. Boleh kapital berarti. Jawabannya yang D. Kalau yang E, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jateng akan menertibkan radio siaran pemerintah daerah. Yang mana huruf kapital yang tidak sesuai?
Hmm, hmm, hmm. Menertibkan, betul, radio siaran pemerintah daerah, nih ya. Pemerintah daerah ini ada address-nya gitu ya teman-teman. Jadi P kapital, sorry, pemerintah daerah. Kita ingat-ingat dulu. Pemerintah daerah. Kalau pemerintah aja nggak diikutin dengan nama dirinya kan nggak perlu kapital ya teman-teman. Daerah. Daerah ini juga nggak mengacu ke daerah mana gitu ya. Dia nggak mengacu ke sebuah nama daerah. Berarti nggak cuma R dan S-nya aja. P dan D-nya di sini juga kecil, ya, nggak butuh kapital. Nah, kalian di sini kan ada Jateng ya, gimana tuh? Nah, kalau di sini tertulis juga Jateng, itu bisa aja P, D, J-nya itu kapital. Karena di sini nggak diikuti dengan nama daerahnya. Berarti R, S, P, D-nya kecil aja. Nah, gitu. 4, bolehkah aku minta tolong dibacakan? Aim. Aim. Aim adakah? Halo, halo. Iya, halo, passwordnya. Kalimat berikut ditulis dengan huruf kapital yang benar, kecuali Kecuali yang mana sayang? Tadi jawabnya apa, Aim? hmm, Ini huruf kapital lagi ya. kayaknya yang ini ya. Mana? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena ini benar. Toko Hasta Kreasi ini emang namanya gitu ya, emang nama tokonya. Kalau nama diri dia harus kapital. Hmm. Nah, kita coba analisis satu-satu ya. Yang A, bila berkunjung ke Makassar, M-nya kapital benar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, benar ya? Karena di sini ada nama dirinya, ibu kotanya ini ikut kapital di masing-masing awal kata. Jangan lupa mampir ke Toko Cenderamata. Toko Cenderamata ini bukan nama dirinya, tapi toko, dia itu mengacu pada toko yang menjual cenderamata gitu ya. Sama kayak toko baju, toko buku, itu kan bukan nama diri ya teman-teman ya. Tapi dia cuma nama, bukan, tapi dia istilah biasa aja gitu. Yang B, sepanjang perjalanan kapal yang kami tumpangi ke Kepulauan Krakatau. Nah ini kalau mengacu pada sebuah nama tempat, nama daerah, nama area, kalau ada nama dirinya, istilah umumnya, ya, ini kita sebut istilah umum aja ya. Istilah umumnya, baik kepulauan, kota, desa, terus apa lagi daerah, area, itu ikut kapital. Tapi kalau nggak ada nama dirinya, nggak usah kapital, teman-teman. Sip. Berarti ini benar juga ya yang B. C. Kebebasan dapat Anda rasakan saat bersepeda di jalan lingkar luar Jakarta. Di sini ada nama jalan ya. Jalan lingkar luar Jakarta. Sekali lagi, kalau dia mengacu pada nama sebuah tempat, sebuah area, istilah umumnya ini harus ikut kapital gitu ya. Jadi J-nya itu harus kapital. Ini yang nggak sesuai. Nah, tuh. Oke, lanjut. Aim, kamu baru ikut di pertemuan keempat ini ya? Aim, Iya, Kak. kamu baru ikut di pertemuan sekarang? Iya. Oke. Sebelumnya atau baru join, sayang? Sebelumnya saya ada kesibukan. Oh gitu. Oke deh, sip, sip, sip. Alhamdulillah bisa ikut ya hari ini. Tadi siapa ya yang raise hand? Jadi kayaknya ada yang raise hand deh. Boleh open mic, siapa tuh? Gak jadi? Iya wes kalau nggak jadi. Nah sampai sini ada pertanyaan teman-teman, ada yang masih bingung? Oke, belum bingung kalian. Sip, mantap. Ada chat. Gimana Al? Fatina Alia.
Open mic juga boleh. Oh, oke. Nomor 3 dijelasin ulang. Siap. Nih. Nah, ini kan yang nggak sesuai sama aturan penulisan huruf kapital. Ini yang radio siaran pemerintah daerah. Ini bukan nama, apa ini namanya? Bukan nama diri gitu ya, teman-teman. Ini hanya istilah biasa aja, kata-kata biasa aja. Ya, radio siaran pemerintah daerah. Daerahnya ini kan tidak diikutin dengan nama diri. Unless kalau dia diikutin dengan nama diri ya, misalkan Jateng. Nah, ini benar. P-nya kapital, D-nya kapital, J-nya kapital. Tapi tetap radio siarannya ini karena dia bukan menjadi satu kesatuan nama diri, R sama S-nya kecil gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita nggak punya nama diri, R, S, P, sama D-nya ini harus kecil. Nggak butuh kapital gitu, Al. Alia kayaknya juga baru ikut hari ini kah? Enggak deh. Aku kayaknya pernah ketemu Fatina deh sebelumnya, tapi bukan di minggu lalu. Minggu lalu nggak ikut, belum ikut ya, Fatina. Oh, udah ikut minggu lalu. Oke. Panggilannya Fatina apa Alia sih? Fatina. Oke, sip. Gitu ya, Fat. Lanjut ya kita ya ke nomor 5 ya. Penulisan, kok jadi kalian yang ini, yang baca. Baiklah, nomor 5 Fatina boleh deh dibaca sayang. Penulisan nama dan jabatan yang tepat terdapat pada kalimat. Mm-mm. Aku jawab yang D. Brigjen Sumadi baru dilantik menjadi Mayor Jenderal. Betul sekali. Brigjen Sumadi. Nah, di sini kalau ada apa ini namanya? Maaf. Oh, sorry, salah. Agak labil ya Kak Dian ya. Enggak salah. Brigjen Sumadinya ini benar ya. Kalau dia ada nama jabatan terus diikuti dengan nama diri orangnya, itu benar kapital semuanya. Dan kebetulan di sini B, Brigjen di sini juga mengawali kalimat. Jadi harus banget kapital. Nah, tapi yang di belakangnya Mayor Jenderal di sini nggak perlu kapital. Kenapa? Karena nggak diikuti dengan nama orangnya. Ya, jadi di sini M-nya itu kecil, J-nya juga kecil. Salah nih, Fat. Oke, yang A, ayahnya adalah seorang gubernur. G, di sini harusnya kecil aja karena nggak diikuti dengan nama orangnya. Siapa bupati yang baru dilantik itu? Nggak ada namanya kan? B-nya kecil aja. C, seminggu yang lalu Kolonel Haryono, nah ini jabatannya, ini nama dirinya, meninggal dunia. Nah inilah yang betul. Kalau yang E gimana? Presiden baru saja melantik beberapa menteri. Presiden, ini nggak diikuti nama karena dia mengawali kalimat gitu ya. Itu P-nya besar, P-nya kapital gitu ya, benar. Menteri yang mana? Menteri namanya apa gitu ya? Namanya siapa? Nggak ada di belakangnya, berarti M-nya kecil aja. Seperti itu teman-teman. Nomor 5 jawabannya C. 6. Betul Rafi jawabannya C. Alesya. Boleh nomor 7 sayang. Nomor 6. Pemakaian huruf miring atau garis bawah dibenarkan kecuali untuk. Yang mana tadi? Syah? Jawaban Alesya tadi apa? A, B, C, D, E? Lupa. Oke, kita bahas bareng-bareng teman-teman. Yang lain juga boleh komen ya jawabannya apa tadi yang nomor 6.
Udah ada yang komen nih. Sip, kita cek satu-satu dulu. Yang A satu-satunya, nah ini kan huruf miring ya teman-teman. Garis bawah ini sebenarnya sama sih sama huruf miring. Sekarang garis bawah itu sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak prioritas untuk dipakai untuk apa ini namanya? Ketikan komputer gitu ya. Kalau garis bawah itu biasanya dipakai buat gantiin huruf miring yang ditulis manual pakai tangan gitu ya. Kita abaikan aja garis bawah. Nah, ini dia, bergaris bawah tuh. Satu-satunya majalah sastra di Indonesia adalah Horizon. Ini benar ya. Kita nyari yang kecuali. Jika akan berkemah, kita juga memerlukan kompas. Nah, kompas di sini adalah alat untuk penunjuk arah gitu ya. Dia bukan nama sesuatu ya, bukan nama diri, bukan nama majalah, bukan nama koran, bukan nama lembaga gitu ya. Jadi kecuali yang B. Gitu. Politik Davide et Impera pernah merajalela di sini. Nah, ini kepentingannya juga harus miring gitu ya. Kenapa harus miring? Karena ini adalah istilah asing. Itu. Istilah asing harus dicetak miring. D. Siapakah pengarang layar terkembang? Layar terkembang ini adalah judul novel ya teman-teman. Jadi harus miring. Huruf pertama kata abad adalah A. Hanya ini juga harus miring harusnya. Nah, kalau membuat spotlight itu harus dicetak miring teman-teman. Atau dicetak tebal juga bisa. Gitu. Pilih salah satu aja. Jadi yang nggak sesuai dengan aturan EYD, penulisan huruf miringnya ada di opsi B. Seperti itu. Betul, Fat. B. Lanjut nomor 7. Ada yang mau coba? Nomor 7. Siapa ya? Udah ditebak jawabannya sama Fatina. Boleh deh Alia. Nomor 7. Oke. Pemakaian huruf miring atau garis bawah di bawah yang benar kecuali untuk aku jawabnya A. Betul. Jadi nama orang, nama instansi, lembaga, meskipun dia itu komposisinya dari bahasa asing, nggak usah dicetak miring lagi, gitu ya. Itu nama diri nggak usah dicetak miring. Nah, kecuali kapan harus dicetak miring Kak Dian? Kalau itu bukan nama diri teman-teman. Ya, kalau dia istilah asing dan ada di dalam teks berbahasa Indonesia, harus banget dicetak miring. Lanjut, nomor 8, Fatih. Ya, Kak. Yuk. Tulisan kata ya, bilangan yang benar terdapat pada kalimat yang E. Yang E. Benar. Coba kita lihat ya yang E. Nah, kalau bilangan itu kata-katanya ya teman-teman. Gimana cara bilangnya? Tapi kalau angka atau simbol itu seperti ini nih. Nah, ya. Coba kita lihat yang E. Ana menonton drama itu sampai 3 kali. Ya, kalau bisa ditulis dalam satu kata, harus banget ditulis kata-katanya. Gitu ya, ini benar. Yang A, salahnya ini karena kenapa teman-teman? 15 kan harusnya benar kan? 15, ada 2 kata. Kalau 2 kata atau lebih harus banget ditulis angkanya atau simbolnya. Kenapa dia salah? Angka di awal kalimat itu tidak boleh, haram hukumnya gitu ya. Haram. Yang B, nih, 10 dalam kurung 10. Ini dipilih yang mana teman-teman? Dipilih yang ini aja. Nah, kapan Kak Dian harus ditulis 10 dalam kurung 10?
biasanya kalau nulis nota gitu ya. Bilangannya berapa gitu. Rupiahnya berapa dulu nih pakai angka. Ya, terbilang berapa gitu ya. 1 juta rupiah. SASATU tuh bla 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 gitu. Biasanya di nota tuh. Oke, yang C. Untuk keperluan itu kami harus menyiapkan uang 1.000-an ya. Uang harus ada satuannya. Rupiah kah, dolar kah gitu ya. Rp jadinya gimana? Gini. Rp 1, ini tanpa spasi ya teman-teman. Ini ada titiknya. 1.000, jangan lupa setelah nominalnya harus ada koma 00-nya ya. Nah, jangan lupa ada tanda hubungnya. Seperti itu teman-teman. Yang D, 250 orang diundang pada pertemuan malam itu. Nah, 250. Ada 4 kata. Harus banget ditulis angkanya. Karena ini kalimat tidak boleh diawali oleh angka, kita bisa tambahin sejumlah gitu ya. Sejumlah 250 pakai angka gitu ya. Orang diundang pada pertemuan malam itu. Ya, sejumlah, sebanyak, boleh. Atau struktur kalimatnya dibalik. Pada pertemuan itu mengundang 250 orang. Itu juga boleh ya. Pokoknya gimana caranya ketika kita mengkreasikan kalimat, si angka ini nggak boleh ada di awal kalimatnya. Gitu. 9. Nah, ini ada beberapa tadi yang tanya gimana caranya jawab nomor 9. Nah, sebenarnya ini ada caranya, teman-teman. Dan ini sebenarnya Kak Dian ambil dari soal-soal sebelumnya ya. Soal-soal sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya maksudnya. Kalau ada 1, 2, 3, 4 kayak gini, yang A, jawaban A itu yang benar 1 dan 3. B 2 dan 4. C apa ya? 1, 3, 2, 4. C itu 4 aja. 4 aja yang benar. Ya nggak sih? Lupa. A, B, C, benar-benar. Yang D itu benar semua. Salah. Salah, teman-teman. Yang A itu benar semua, Deng. Benar semua. Yang B 1, 3. C 2, 4. D 4 aja yang benar. Yang C salah semua. Gini. Nah, karena teman-teman masih belum banyak yang dapat ini, belum dapat ini, jadi tadi kunci jawabannya ini aku berurut aja teman-teman. Ini A, B, C, D gitu. Lagi pula kalau sesuai sama yang ini teman-teman, aturan A, B, C, D, nggak ada jawabannya gitu. Yang A, 15 anak mengikuti lomba itu. 15 harusnya ditulis angka. Ini salah ya. Kedua anak itu akrab. Bisa, benar. Ia anak kedua dari keluarga Arman. Nah, anak kedua berarti urutan ya. Kalau kedua yang ini adalah jumlah. Oh, anaknya ada 2 nih, bocahnya ada 2. Kalau yang C kedua, ia anak kedua, berarti kan ini urutan kan. Nah, penulisannya juga benar seperti itu. Atau bisa nulis seperti ini, atau gini teman-teman. Bisa pakai angka. Nah, jadi mau milih yang ini atau yang ini diperbolehkan. Gitu. Lanjut, yang terakhir 256 menghadiri pertemuan itu. Nah, ini salah ya, karena ini di awal. Di awal nggak boleh ada angka, ya salah. Jadi yang benar A, B, dan C. Nah, ini kunci izin jawaban. nanya, Kak. Boleh.
Kan yang di awal tuh nggak boleh angka kan, Kak? Betul. Walaupun angkanya bisa 256 gitu. Mm-mm. Kenapa yang A tetap salah? Ya, yang A kenapa tetap salah? Salahnya bukan karena angkanya, sayang. Karena 15 ini harusnya ditulis angka itu. Pokoknya kalau Pas di di awal, Kak, di awal kalimat. Mm-mm. Iya, di awal kalimat kan 15 ini kalau secara aturan penulisannya lebih dari satu kata harusnya ditulis angka gitu ya. Nah, karena 15 ini nggak boleh ditulis angka di awal, solusinya bukan ditulis LIMABELAS gitu, enggak. Solusinya dia bisa dipindah ke tengah atau ke belakang gitu. Kalau di tengah contohnya gimana? Sejumlah 15, 15-nya harus pakai yang ini nih. 15-nya harus pakai yang ini. Sejumlah 15 anak mengikuti lomba itu. Itu kalau kita pindah di tengah. Kalau di belakang, contohnya anak yang mengikuti lomba itu sejumlah 15 anak. Gitu. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Kenapa kedua anak itu akrab ini? Benar. Kenapa? Ayo. Kok nggak disalahin? Karena ini bukan angka. Ini adalah turunan angka, teman-teman. Ini kita anggapnya sebagai kata. Ya. Dua itu juga bilangan, teman-teman ya. Ya, boleh gitu. Boleh dipakai di awal kalimat. Nah, karena yang benar ada dua, B sama C, ini kunci jawabannya juga ada dua kok, teman-teman. Jangan khawatir. Tuh. Lanjut, nomor 10. Siapa ya yang belum? Ginova. 10 G. Oke, Kak. Wih. Nomor 10. Penulisan bilangan yang salah terdapat dalam kalimat yang lupa. Hehehe. Bentar. Yang E? Nggak tahu, aku belum jawab kayaknya. Oh, belum jawab. Skip. Baiklah, kita coba analisis satu-satu ya, teman-teman ya. Ini masih fokusnya di penulisan. Ini masih penulisan bilangan ya, teman-teman ya. Jadi bilangan itu antara dia simbol atau kata-kata. Dah, itu. Tugu Siger yang mempunyai tinggi 50 ya. 50 ada dua kata. Berarti harus banget ditulis simbolnya. Ini benar. Benar kan? Iya. Kita nyari yang salah deh. Yang B, dalam Al-Quran pada halaman 1260 memuat firman Tuhan yang menyampaikan perintah untuk berbuat baik kepada sesama. Halaman karena ini bukan menunjukkan jumlah, cuma menunjukkan urutan, harus harus nggak pakai titik gitu ya, nggak usah pakai titik. Ya, ini benar. C, rapat akan diadakan pada pukul 13.00, 15.00 di gedung 5. Gedung 5, ini adalah nama diri dari gedungnya. Nggak usah ditulis LIMA, ini dianggap benar, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah jam. Ya, jamnya menunjukkan pukul 13.00, jam 1 sampai jam 3. Penulisan jam itu ada dua, teman-teman. Bisa dipisahkan oleh titik atau dipisahkan oleh titik 2. Yang benar yang mana? Semuanya benar. Semuanya betul, teman-teman. Di sini sebenarnya ada kesalahan nih, teman-teman ya. Tanda hubung di sini harusnya diganti dengan tanda pisah. Kenapa tanda pisah? Karena tanda pisah itu berarti sampai dengan. Biasanya kalau ada undangan gitu ya, undangan OSIS, undangan acara, undangan ke orang tua, ada jamnya atau ada harinya, itu biasanya masih pakai tanda pisah nih teman-teman. Tanda hubung nih teman-teman. Itu contoh yang salah ya.
Yang benar itu harusnya pakai tanda pisah. Bedanya antara tanda hubung sama tanda pisah apa kalian? Bedanya dia lebih panjang ya, lebih panjang yang tanda pisah. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang C ini benar ya teman-teman, cuma dia itu ada kesalahan penulisan tanda baca. Karena kita fokusnya di bilangan, kita anggap benar yang C. Gitu. Jadi nanti teman-teman harus banget fokus sama pertanyaannya. Ya. Jadi sekalipun nanti ada kesalahan, terus dia nggak sesuai sama apa yang diminta sama pertanyaannya, itu diabaikan aja. Gitu. Gini Pak, jawabnya lewat ini. Oke, yang D, dana luncuran anggaran dan pendapatan belanja negara tahun sebesar 15,5 triliun. Nah, ini benar ya tulisannya RP, nggak usah pakai spasi, terus triliun ini juga boleh ditulis kata-katanya. Kalau terlalu banyak angkanya atau simbolnya, boleh diganti dengan kata-kata ya. Ratus, juta, ribu, miliar, boleh banget. Itu sekitar 30%, benar. 30% di sini tanpa spasi juga, teman-teman. Bisa ditulis simbol persennya, bisa juga ditulis kata-katanya ya, bisa ditulis PERSEN. Tapi kalau ditulis kata harus banget ada spasinya. Gitu. Setelah harga minyak naik pada Oktober 2005, impor minyak terus menurun menjadi 12. Ya, 12 itu harus banget ditulis angka 8,2 juta, 6,4. Nah, kalau perincian seperti ini teman-teman, harus banget ditulis angkanya. Even dia itu nggak harus ditulis dalam angka gitu. Contohnya, kalau angka 12 ini aku ganti dengan angka 2 aja, dia nggak boleh lagi ditulis DUA. Kenapa? Karena ini bentuknya perincian. Kalau perincian itu harus banget pakai angka semuanya di masing-masing perincian yang disebutin. Gitu jawabannya yang 11. Yang gedung 5. Bentar, ada yang bertanya. Yang gedung 5 ini gimana penjelasannya? Gedung 5, ini kan nama ya. Gedung 5, ini nama diri. Jadi nama diri itu tidak boleh diubah. Sekalipun penulisannya tidak sesuai dengan EYD. Gitu teman-teman. Ya udah, ini sudah menjadi nama, sudah sudah dideklarasikan namanya seperti ini, nggak usah kita ubah lagi. Yang bisa kita ubah bilangan dan angka yang seperti apa? Bilangan dan angka di dalam teks biasa, yang bukan merupakan nama diri. Oke, aku review lagi nih teman-teman. Nama diri itu berarti nama apa aja kalian? Nama diri. Nama diri itu berarti semua yang punya nama. Ya, misalkan orang punya nama. Apalagi yang punya nama. Organisasi punya nama. Apalagi? Bangunan punya nama. Tempat ini luas ya, bisa skala kecil, bisa skala besar. Kalau yang skala kecil contohnya kota, terus kalau yang besar itu contohnya kayak pulau, negara, kepulauan gitu. Tempat yang kecil juga ada sungai, danau gitu ya, kan ada namanya tuh, Danau Toba, Gunung Singgalang. Nah itu nama diri teman-teman. Jadi semua yang punya nama itu nama diri disebutnya, bukan hanya orang aja yang punya nama diri gitu ya, tapi semua hal baik benda mati, benda hidup, kalau ada namanya wajib banget ditulis kapital gitu teman-teman. Lanjut nomor 12. Sama-sama Fatina. 12, bolehkah aku minta tolong padamu Hafiz?
Penulisan bilangan dalam kalimat yang sesuai dengan aturan IAIN kecuali saya yang B. Kamu yang B. Sebanyak 96 ya. Benar sekali. 96 harusnya ditulis angkanya, simbolnya. Nah, kita lihat yang A. Benar ya, nggak ada spasinya, terus di belakangnya ada koma 00. Dan setelah 1, 2, 3 digit harus ada titiknya. Yang C 0,75% nyambung ya, benar. Terus, oh ini ada lagi 35 tahun. Waduh, tuh gimana tuh? Biasanya diberikan dengan jangka waktu 35 tahun. Masa tenggang 10 tahun ya. Ini adalah rincian, ya nggak sih? Perincian. Berarti jawabannya ada 2 dong. Bentar. Cek dulu. Jawabannya tadi apa ya kuncinya? Nomor 12. Sebelas, 12. Sebentar teman-teman. Ini yang salah kayaknya ada banyak ya. Yang salah kayaknya ada banyak. Nah, ini benar, ini salah. Yang C ini salah. Ini kan dia perincian ya. Jangka waktu, masa tenggang, perincian dia harusnya pakai angka juga. 35. 35, 10 tahun. Nih, 10-nya juga angka gitu ya, karena dia perincian. Terus yang C, ratusan orang, ratusan bener ya? Ini kata dari 13 kabupaten ya dan kota ini benar. Anda perlu memiliki sedikitnya 2 kecerdasan utama untuk bisa menjadi seorang manajer yang andal. 2 ini salah, harusnya D, U, A. Nah, tapi tadi kuncinya yang teman-teman. Ya, kecuali yang harusnya yang B sama yang C juga benar nih. Oke. Maaf ya teman-teman yang jawabnya B sama C kehitung salah. Maaf, kalian nggak teliti. Oke, sip. Harusnya yang benar bukan Kak, bukan kecuali. Yang benar. Kalau yang benar ada 2 juga nih teman-teman. Yang A kan yang benar. Benar juga kan yang A. 13 juga benar. Ya kan? Bingung kan? Antara kecuali atau nggak kecuali. Kalau kecuali jawabannya ada 3 tuh ya. B, C, dan E. Tapi tadi sayang sekali kunci jawabannya cuma 1 aja, yaitu yang E. Begitu. Lanjut, bentar. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Sampai nomor 12. Kita masih ada 8 soal lagi. 3, 2, 1. Belum. Lanjut, nomor 13. Bolehkah aku minta tolong sama Keihan? Kei, yuk Kei. Ya, masih rusak mic-nya. Ya udah, nomor 13 kalian yang baca, kamu yang kamu yang jawab ya. Penulisan unsur gabungan kata yang dipakai dalam kombinasi di bawah ini yang benar adalah kecuali, berarti yang salah ya, teman-teman. Yang salah yang mana? Waduh, ini kebalik nih Besti ya. Ini harusnya enter lagi nih. Yang mana tuh? C itu yang dekameter. Zalah, jawabannya harusnya yang B, dasawarsa. Pokoknya kalau ada angka-angkanya, ada Eka, ada Dwi, ada Dasa, ada
penta itu harus banget nempel sama kata yang mengikutinya, gitu ya. Termasuk dasawarsa ini harusnya nyambung, ya. Kecuali yang B nih yang salah. Deka itu menunjukkan 8 ya teman-teman. Dekameter ya menunjukkan angka kan, harus digabung. Oke. Lanjut nomor 14, bolehkah aku minta tolong sama Jarsi? Oh, belum dengar suaranya Jarsi hari ini. Yuk, Jar. Jarsi, Assalamualaikum. Kemana deh Jarsi? Bentar, ada ada DM dari Syifa. Kak, aku jawab dasawarsa, tapi aku lihat opsi C, jadi aku pilih C, salah lihat. Iya, soalnya nih layoutnya agak berantakan nih teman-teman. Oh, jangan-jangan tadi siapa juga jawabnya C karena lihatnya dasawarsa. Maaf, harusnya dasawarsa itu yang B. Terus yang C itu dekameter, yang D itu pasca sarjana, gitu ya. Kurang enter nih. Jersey ada? Belum ada? Baik. Aku mau minta tolong Naja. Naja lagi sama Alicia nggak ya? Sekarang dia udah join sendiri. Ayo Naj. Naja. Naja kira-kira bisa open mic nggak sayang? Ih, nggak suka. Ya udah yuk Kak Dian ya yang bahas ya. Ini apa ini namanya? Kita kan harus ngerjain post-test juga ya teman-teman. Yuk kita agak ngebut. But. Nomor 14. Kata gabungan yang ditulis secara tepat adalah model. Ini harusnya model ya teman-teman. Model linear, orang tua, olahraga. Ini benar semua. Nah, yang B salahnya di mana? P-nya ini harusnya kecil, nggak usah kapital. Bumi Putra ini harusnya digabung. Olahraga ini harusnya digabung juga kayak yang A gitu. Yang C gimana? Puspawarna, radioaktif, Sabta Pesona. Nah, Sabta ini menunjukkan angka ya, teman-teman, 7. Berarti benar digabung. Yang salah adalah radioaktif. Ini harus digabung. Yang D, timpang. Oh, sorry. Ini harusnya simpang. Simpang 4, rumah sakit, Dharma Siswa, simpang 4 harusnya digabung. Dharma Siswa harusnya digabung. Bentar. Simpang 4 coba ya kita cek. Oh iya, salah. Ini nggak digabung teman-teman, ini dipisah. Aku tunjukin ya ketidakkonsistenan EYD kita. Kalau kita persegi deh, persegi 4. Segi, per. Segi 4 itu dipisah teman-teman, tapi kalau segitiga itu harus disambung. Tuh kan, disambung. Tapi kalau 4, 5 itu harus dipisah. Itu salah satu ketidakkonsistenan teman-teman. Berarti karena penulisan gabungan kata itu nggak bisa, ada beberapa yang tidak konsisten, berarti jalan satu-satunya harus mengingat teman-teman, harus banget ingat ya. Yang diingetin nggak usah semuanya teman-teman, yang diingetin adalah case-case khususnya aja gitu. Oh, yang ini kecuali kalau segi-segi gitu ya, segitiga 4, 5, 6 itu pada prinsipnya dia dipisah, kecuali segitiga ya dia digabung kayak gitu. Lanjut. Acap kali itu artinya sering kali ya teman-teman. Ini harus
gabung, beasiswa digabung, kacamata digabung. Yang benar semuanya yang A. Oke, lanjut. 15 penulisan unsur serapan berikut ini yang benar kecuali berarti kita nyari yang salah, teman-teman. Sistem. Temennya ada sistematis, benar. Apotek, apoteker, ada, benar. Atlet, atletis, benar. Jawabannya yang A. Akuarium, oh sorry, kecuali, sorry. Kecuali yang salah ya, ini benar. Akuarium, kwitansi, sintesis, akuarium, kwitansi ini salah. Jawabannya yang B. Analisis, hipotesis, sintesis, benar. Benar pakai sis ya. Jangan pakai sa. Formal, tradisional, rasional, al, benar. Trotoar, desroar, repertoar, benar. Yang salah yang akuarium sama kwitansi. Sintesis benar. Lanjut, nomor 16, penulisan gabungan kata di bawah ini benar semuanya kecuali berarti yang salah tanggung jawab kerjasama, tanggung jawab benar, kerjasama ini harusnya dipisah. Berarti jawabannya yang A. Tanda tangan ini dipisah, terima kasih dipisah benar. Jawabannya A. 17. Penulisan gabungan kata ini baku, kecuali berarti kita cari yang tidak baku. Mitra bestari, matahari, tata bahasa. Nah, ini nih, udah ketemu langsung. Ini kan salah ya, teman-teman ya, acap kali nih. Acap kali harusnya dirangkai. Nah, yang tidak baku penulisannya yang D. Kalau halal bihalal gimana kalian? Benar, digabung. Ya, cita rasa juga dipisah seperti ini benar. Yang salah cuma acap kali aja. Lanjut. 18. Penulisan kata-kata berikut benar, kecuali berarti yang salah lagi, teman-teman. Nih, aktivitas harusnya pakai V. Faksimili benar, piranti juga benar. Ya, yang salah di aktivitasnya aja. 19, kalimat yang ditulis secara tepat adalah, ini kayaknya sama ya, hampir sama. Kita lihat dulu nominalnya, yang ini salah ya. Ini juga salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah, ini salah. Nah, ini dia yang benar. Dah lah, jawabannya E itu. Terakhir, nomor 20. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk kata baku, kecuali berarti kita nyari yang tidak baku. Yang dicetak miring gladi, kompleks, ekstrim, karier, karisma. Kecuali yang nggak baku yang mana teman-teman? Yang ekstrim. Ya, harusnya ekstrem. Oke. Itu adalah pembahasan pretestnya. Buat post-testnya aku kirim ya teman-teman. Sebentar. Yuk boleh cek di WA-nya, di grupnya teman-teman. Nah itu dia. Post-testnya ada 20 soal juga dan berkaitan sama penulisan kata juga teman-teman. Jadi hari ini terakhir kita bahas penulisan kata dan minggu depan kita udah bahas topik lain. Topik apakah itu yang akan kita bahas? Yaitu topik tanda baca. Nah, kita fokusnya ke tanda baca nih di tanggal 16 September. Oke deh, kalau gitu kita timer. Sorry. Ya, 30 menit ya, insya Allah cukup ya. Silakan teman-teman.
Waktunya udah selesai ya teman-teman, dan sesi kita juga udah selesai. Tapi sebelum aku tutup, aku mau kasih info dulu. Buat tadi pretestnya yang 3 skor tertinggi ada Hafiz, perolehannya 70%. Terus di bawahnya ada Fatih, nomor 2 ya, 65%. Dan yang ketiga ada 2 nih, kebetulan skornya sama, perolehannya 60% juga, ada Bonita sama Alia. Selamat, semoga makin semangat lagi ya buat teman-teman semuanya. Oke, nah buat teman-teman yang post-testnya sekarang masih ongoing, nggak apa-apa dilanjutin, nanti insya Allah sama Kak Tony akan ditutup di jam 8 kayaknya gitu ya. Buat teman-teman yang udah submit, terima kasih. Nah, buat minggu depan kita udah nggak bahas lagi tentang penulisan kata, teman-teman. Kita akan pindah di aturan penulisan tanda baca gitu ya. Baik, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh banget chat di grup atau chat pribadi aku juga nggak apa-apa ya teman-teman yang kaitannya sama pelajaran bahasa Indonesia khususnya buat persiapan UTBK gitu ya. Oke, aku akhiri semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya.